Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ali Imran ayat 120 sampai dengan 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Derajat manusia di sisi Allah ditentukan oleh Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah di atas binaan yang Bu Nur inilah sehingga kami bisa berdiri di depan ibu-ibu semuanya ini tidak lepas dari binaan MTK. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga langkah kita dari rumah, niat kita yang ikhlas selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan pada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita mulai dari hal-hal yang sepele ya di segala bidang aspek kehidupan. Termasuk yang kita bahas ini adalah, kalau kita pikir ini adalah sudah hal-hal biasa yang tidak penting, mungkin kan biasa ya, halal dan thayyib ya sudah paham kalau orang-orang muslim. Tetapi mari kita dengan membahas dan thayyib ini sesuai juga pengalaman yang sudah kami lakukan, yang banyak tekanan baik dari luar maupun dalam. Mulai tahun 2011 sebelum ada undang-undang halal dan thayyib di Indonesia ini, kami sudah benar-benar ada tekanan, ada bimbingan, dan sekaligus itu bimbingan. Kronologis cerita singkat begitu ya. Kami tahun 2011 itu kami diserai untuk melayani pertukaran mahasiswa baik dari Malaysia, dari Singapura ataupun Amerika. Di situ kami di Indonesia juga belum ada RUU untuk akan memunculkan Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang halal dan thayyib di Indonesia itu. Kami sudah di briefing oleh dokter gizi utusan dari Amerika, waktu itu dari Surabaya. Waktu itu saya ngajar di SMK 3 dan waktu nguji praktek agama, Masya Allah, ibadah waktu itu. Kami ditelepon, ini ada dokter utusan dari dokter gizi dari Amerika, ada utusan dari Amerika, orangnya dari Surabaya. Saya ngebut langsung pulang, buat apa
alami sehingga kami juga kemudian terus menekuni itu. Kemudian dokter itu juga agak keras ke saya, Ibu kalau ini nanti lolos pengajuan proposal Ibu nanti tender. Saya sama sekali nggak tender Ibu. Waktu itu saya memang dimintai pertolongan oleh kampus yaitu Humas. Kemudian ternyata apa? Menyimpan daging di freezer itu, antara ikan, antara ayam, antara daging, semua itu harus dipisahkan. Pertama saya diikuti Mas ke rumah itu adalah dicek bagaimana penyimpanan bahan baku yang akan dimasak disajikan kepada mahasiswa Amerika itu. Saya sampai, orang ini mungkin takut diracuni ya, karena di Indonesia saya itu saking jengkelnya seperti itu. Kemudian setelah itu masuk menuju ke dapur umum saya. Apa yang ditanyakan? Pisau itu tidak boleh campur antara untuk buah, sayur, daging. Nah itu tersendiri-sendiri. Kemudian juga telenan. Nah, setelah itu kami juga briefing bagaimana caranya untuk mencuci sayur. Mencuci sayur saja, tapi kami nggak mengikuti. Kenapa? Yang pertama air dibak ya, kemudian kedua diganti, ketiga harus pakai air galon dan ditetesi 1 tetes Vaseline. Disitulah saya kaget. Ini nggak akan kami tiru, karena kami punya SOP. Kalau mencuci sayur, pertama memang tadi dikopi-kopi menghilangkan pasir dan sebagainya. Terakhir yang ketiga, air mengalir. Kemudian setelah itu kami bagaimana cara memproses masaknya. Maka kami himbau, kami juga membuat SOP. Maka sebelum sayur itu dimasak, dialupi dulu, istilah Jawa begitu ya. Air mendidih dulu, kemudian masukkan, matikan, gizi utuh, warna utuh, cantik, insya Allah di situ tidak akan mengurangi gizi. Karena nanti akan membahas toyib. Nah, mari kita buka dari ini, dan insya Allah nanti akan saya lanjutkan banyak cerita. Yang pertama, makanan halal itu apa sih ya, dari kaitan karena Islam mayoritas Muslim, maka kita bawa dari lugawi yaitu at-ta'imah yang merupakan bentuk jamak dari kata at-ta'am, makanan. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan. Kita bahas tadi makanan toyib. Di sini kata toyib secara bahasa atau etimologis berarti lezat, baik, sehat, paling utama dan kemudian yang lain-lainnya itu di sebelah. Jadi saya pisah-pisahkan. Kenapa? Saya juga nggak tahu bagaimana ketika mencuci pun saya iringi. Saya sampaikan, Mbak, sama naruh sembarangan yo, itu nanti kena najis. Jadi yang dimaksud toyib itu bebas dari najis, itu yang harus diperhatikan. Nanti ketika ada UMKM punya usaha, ini Mbak Nina juga punya usaha ya, atau saya nggak tahu apakah sudah mengurus keripik itu halal dan apa bukan? Sudah. Kerintang itu apakah sudah punya sertifikat halal? Sudah semuanya. Alhamdulillah, disitulah. Jadi memang ada aturannya. Tapi kalau kami 1 tahun yang lalu di akhir 2025 saya mensertifikasikan 13 item. Pertama Bandeng Presto itu